Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ilham Maulana di workshop basis data. Oke, kita lanjut ke materi. Saat ini kita akan membahas mengenai DBMS. DBMS disingkat Database Management System. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk memanage data. Seperti yang tadi kita jelasin di sistem basis data. Jadi ada aplikasinya nih untuk mengolah basis data itu, untuk menyimpan dan membaca datanya. Tanpa menggunakan DBMS untuk memanage data seperti data produk, misalnya penjualan, kita harus simpan dalam bentuk file. Misalnya ketika ingin menggunakan Excel, nah itu kita simpan dalam bentuk file Excel, file Word, atau PDF juga bisa, atau file TXT. Tapi itu bukan disebut DBMS ya kalau untuk file. DBMS biasanya berjalan sebagai aplikasi server. Jadi kita punya server sendiri nih untuk DBMS-nya yang digunakan untuk memanage data. Kita hanya tinggal memberi perintah ke DBMS untuk melakukan proses manajemen datanya, seperti menambah, mengubah, menghapus, atau mengambil data. Contoh DBMS yang populer seperti MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, dan lain-lain. Ada juga Oracle contohnya. Jenis-jenis DBMS dibagi menjadi tiga. Yang pertama, relational database. Contohnya MySQL, Postgre, dan SQL Server ini disebut relational database, menggunakan relasi atau bahasa SQL. Yang kedua, dokumen database. Ini berbasis dokumen. Contohnya MongoDB. Kemudian berbasis key value database. Jadi ada key dan value aja seperti file JSON. Contohnya Redis. Namun yang masih populer dan kebanyakan orang gunakan adalah relational database. Nah, itu lebih populer ya. Masih lebih populer sekarang. Karena relational database cukup mudah dimengerti dan dipelajari karena kita sudah terbiasa menyimpan data dalam bentuk tabel. Biasanya kan kayak di Excel tuh tabular, atau di Google Docs spreadsheet. Selain itu, relational database memiliki perintah standar menggunakan SQL, struktur query language. Jadi kalau misalnya kita sudah menguasai bahasa SQL satu, misalnya di MySQL, kalau mau pindah ke Postgre atau SQL Server, itu mirip-mirip sih, hampir sama ya. Intinya cuma mungkin ada fitur-fitur tambahan di database tertentu. SQL, Structure Query Language, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengirim perintah ke DBMS. Jadi misalnya ke MySQL-nya. Nah, itu bahasanya kita pakai SQL namanya. SQL bahasa yang mudah karena hanya berisi instruksi untuk menyimpan, mengubah, menghapus, atau mengambil data melalui DBMS. Secara garis besar, semua perintah SQL di relational database itu hampir sama. Namun biasanya tiap DBMS ada improvement yang membedakan hal-hal kecil dalam perintah SQL. Namun, secara garis besar perintahnya tetap sama. Jadi kalau misalnya udah jago nih, udah belajar SQL, basicnya, mau ke MySQL, Postgre, atau SQL Server, ya itu tinggal belajar dikit aja, langsung bisa. Di saat kita belajar MySQL, kita saat ini pernah mendengar namanya MariaDB. Nah, itu sejarahnya kayak gimana sih? Jadi, tahun 2008 itu MySQL kan diakuisisi sama si Sun Microsystem. Terus, tahun 2009, Sun Microsystem itu diakuisisi lagi oleh perusahaan namanya Oracle. Oracle itu dia yang punya DBMS Oracle ya. Nah, akhirnya dua pendul MySQL keluar nih dari MySQL. Mereka membuat proyek baru bernama MariaDB. Nah, MariaDB itu sebenarnya fork dari MySQL. Nah, kalau di GitHub itu kan atau di open source ya ada yang namanya fork. Jadi di cloning lah. Misalnya dari MySQL versi tertentu di cloning. Jadi apa yang bisa dilakukan MySQL bisa dilakukan MariaDB gitu. Mungkin yang fungsi dari MySQL yang sekarang itu enterprise itu
lebih ke dukungannya dan ada beberapa fitur-fitur yang tidak ada di MariaDB sih. Sehingga sekarang jangan terlalu bingung jika ada MySQL dan MariaDB karena sebenarnya itu short code-nya sama. Mungkin perbedaan kecilnya namun secara garis besar sebenarnya tetap sama. Teman-teman bisa cek di mariadb.org ya. Gimana sih cara install MySQL? Untuk menginstal MySQL ada banyak cara. Yang pertama ya, yang bukan paling umum sih. Kalau mau install MySQL secara standalone atau MySQL-nya aja nih, cukup langsung aja, langsung ke MySQL-nya, halaman resminya, tinggal download, install, jadi deh. Atau kalau mau lebih mudah, kita bisa pakai aplikasi third party yang mengelompokkan atau membundle namanya, membundle MySQL seperti SAM atau Laragon. Kalau saya sih pakainya Laragon ini. Kalau kita sudah menginstal MySQL menggunakan SAM atau Laragon, nggak perlu install lagi MySQL karena akan bentrok. Maka salah satu aplikasi MySQL-nya nggak bisa jalan karena portnya bentrok ya. Jadi nggak bisa jalan. Setelah kita menginstal MySQL, kan servernya udah ada nih. Walaupun server di lokal di laptop itu MySQL-nya udah ada. Bagaimana nih cara jalaninnya? Kalau di SAM sendiri itu biasanya sudah ada php-admin ya. Itu bisa juga. Itu namanya database client. Database client adalah aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Biasanya DBMS sudah menyediakan database client sederhana yang bisa gunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS agar lebih mudah. Beberapa database client yang sering digunakan diantaranya php-admin, itu yang ada di SAM, MySQL Workbench, itu bawaan dari MySQL itu sendiri, bisa diinstal. Atau kalau misalnya mau connect ke SQL Server, pakai SSMS, SQL Server Management Studio. Bisa juga pakai The Weaver, HDSQL, MySQL Yoke, Navigat MySQL, Table Plus. Kalau saya sendiri dulu pernah menggunakan HDSQL, itu cukup ringan ya. Untuk misalnya di komputer-komputer yang agak lemot, nah itu pakai HDSQL aja. Di Laragon sendiri itu udah keinstal otomatis. Atau kalau mau lebih kompleks dan lebih bagus, bisa pakai The Beaver. Saat ini saya menggunakan The Beaver. Next. Tipe data di MySQL ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu integer ya. Itu untuk ukurannya banyak, ada tiny integer, small integer, dan lain-lain. Untuk bilangan desimal ada float, double. Untuk karakter ada char dan varchar. Untuk teks ada text, tiny text, medium, long. Untuk gambar atau binary large object ada blob. Untuk tanggal waktu ada date, time, timestamp, dan lainnya ada boolean dan enumeration. Oke. Berikut untuk penjelasan mengenai DBMS. Terima kasih.